Viralkan, membongkar wajah-wajah di balik aksi reuni 212. Saya ini bergerak di sini melawan kelompok-kelompok radikal nih yang dikomando oleh gerombolan Bahar dan Rizik. Itu bukan orang baru. Semenjak berdiri EPI itu saya sudah melawan. Sekalipun saya ini juga Habib, saya nggak akan benarkan Habib. Bagi saya itu, Rizik itu bukan Islami. Gerakan ini gerakan bukan Islami. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa dilepaskan dari etnisnya. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Lah, Habib ini dijadiin jargon oleh orang-orang yang badut politik yang ambil kekuasaan, memanfaatkan. Jadi jangan dilepaskan Bahardin dengan Habib. Kalau ketua FPI itu bukan dipimpin oleh Rizik Syihab, tidak ada orang yang ngikutin dan tidak ada Habib yang mendukung. Ini munafik. Kalau itu Jakarta bisa dibilang mencekam karena potensi benturan masyarakat dengan komunitas intoleran 212. Kelompok yang terkenal dengan julukan Kadrun pada saat itu sedang berkumpul, katanya sih bikin gerakan alumni yang disebut alumni 212. Jadi boleh jadi ini istilah yang akan turun pamornya karena mereka secara tradisional menggunakannya untuk temu kangen. Ya merasa jengah juga kalau acara yang dilakukan itu ya, sama kaum yang nggak jelas. Demo 212 adalah sebuah gerakan tunggangan politik sebenarnya, yaitu untuk meraih kekuasaan dunia semata. Tapi dibalut dengan label akhirat pada saat itu. Novel Bamukmin menyatakan siap untuk maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres bersama Anies Baswedan. Dia merasa terpanggil untuk berjihad bersama Anies. Padahal Aniesnya sendiri itu belum dipanggil-panggil. Novel mengklaim bahwa dirinya didukung oleh 130 juta orang. Angka yang sangat fantastis dan sangat besar, tidak sebanding dengan Pak Jokowi ataupun Prabowo gitu. Karena Pak Jokowi di Pilpres 2019 lalu itu hanya didukung 85,6 juta suara. Sementara Prabowo lebih kecil lagi, cuma 68 juta suara. Itu artinya apa? Suara Prabowo itu cuma setengah dari suara pendukung Novel Bamukmin. Beberapa hari lalu, saya mendapat informasi bahwa panitia akan mempersiapkan acara reuni Akbar 212 yang akan dilaksanakan untuk memperingati 1 tahun aksi mereka yang katanya untuk membela agama. Katanya ya. Sebelum saya membongkar wajah-wajah panitia itu, saya ingin menyampaikan beberapa argumen mereka saat melakukan aksi 212 tahun lalu. Pada tahun 2016, Rizik Syihab yang sekarang kabur ke Arab Saudi dan sudah menjadi tersangka dalam kasus penghinaan terhadap Pancasila dan tersangka dalam kasus cat mesum pernah mengatakan, ini bukan aksi anti-Cina, anti-Kristen, aksi Rasara, bukan aksi politik pilkada, bukan makar. Dia mengatakan bahwa aksi itu murni untuk penegakan kasus penistaan agama. Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia atau Parmusi, Usama Hisham mengatakan, aksi 212 hari ini bukan merupakan aksi politik. Kalau gerakan ini aksi politik, ini keliru. Kalau aksi politik tidak mungkin saudara dari Madura dan lainnya datang. Ini bukan aksi politik tapi bela Quran, kata Hisham. Tidak seperti demo konvensional lainnya, tapi tuntutan tetap sama, yaitu tangkap dan tahan si penista Al-Quran. Itu tidak berubah. Itu alasan mereka saat melakukan aksi yang katanya untuk membela agama. Katanya. Tapi semua kebohongan itu terbongkar juga akhirnya. Alhamdulillah, Tuhan tidak tidur ya. Tuhan akhirnya membongkar kedok mereka yang mengklaim dirinya sebagai pembela agama melalui mereka sendiri. Sekitar 1 minggu lalu, Selamat Ma'arif, Ketua Presidium Alumni 212 bahkan mengatakan tahun depan perjuangan kita Pilgub Pilkada. Wah, itu perjuangan kita bagaimana nih Islam menang di Pilkada 2000 dan paling penting untuk 2024. Itu pertempuran kita. Saya tanya apakah saudara ingin presiden kita ganti? Jamaah yang hadir pun kompak menjawab ganti. Bahkan pengacara yang juga penasihat Presidium Alumni 212 Egy Sujana pun menyinggung ketidakhadiran Anies ini. Dia menyesalkan sikap Anies yang tidak memenuhi undangan. Jadi masih percaya aksi 212 itu membela agama atau membela kepentingan politik berkedok agama? Astaga, begitu mudahnya ya mereka memanfaatkan agama demi kepentingan politik pribadi dan kelompoknya. Menjijikkan. Di mana panitia aksi reuni 212, dari poster yang beredar kita mendapatkan kontak person mereka seperti Ashab Korlap, Ramdoni, Dadang, Dani, Halib, Ius, Faisal. Dan pertanyaannya sekarang, siapakah orang-orang yang namanya sebagai kontak aksi reuni 212 itu? Saya sudah melacak beberapa pemilik nomor itu sebagai berikut. Ramdhani itu melacak nomor HP-nya dan menemukan akun Facebook-nya. Saya juga melacak nomor HP-nya, ternyata nama aslinya adalah HWAR Dani SPD MAK, seorang praktisi ruqyah syariah. Dia juga merupakan berhubungan dengan Majelis Taklim Abu Hanifah Bogor, Ketua Komisi 4 MUI Bogor, Ketua 3 DDII Bogor. Beralamat di Tegal Lega RT 4 RW 1 Bogor Tengah Bogor.
dan semua datanya itu juga sudah tercantum jelas di situ. Lagi-lagi dia adalah orang Bogor, Jawa Barat. Halim, saya juga melacak nomor HP-nya dan menemukan link Facebook-nya. Kenapa orang Bogor, Jawa